Sore. Apa kabar teman-teman? Kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga di pertemuan hari ini dan seterusnya kita diberikan kesehatan, terus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu ya. Teman-teman, perkenalkan nama aku Maharani Safari Irawan, saya di Sekolah Aku Rawa. Di sini aku dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Batam. Aku mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, selanjutnya apakah kalian ada yang pengen ditanyain mengenai aku atau kayak hobi aku dan semacamnya? Gak apa, nggak usah malu. Asalnya dari mana? Aku lahir di Jakarta, tapi aku pindah ke Pacung, di Pacung, Kalibelang. Gimana rumahnya? Yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Apa itu udah orang? Buat apa nih? Buat sebuah HP. Lagi sudah. Oh, bentar lagi lulus ya? Iya. Masya Allah, selamat ya. Boleh diundang. Selanjutnya ada lagi? Cita-cita ya. Aku pengen sih jadi psikolog. Cuman karena ngambilnya konseling, jadi kalau ke psikolog itu susah, harus katanya sih gak bisa ya. Biasanya aku buka praktek konseling gitu, jadi nanti aku konselor, tapi sama. Jadi konselor ini tuh kayak anaknya psikolog gitu. Selanjutnya ada lagi, aku kebetulan suka nyanyi. Duet tentang ini. Insya Allah ini mah ini ya, apa, vokalis hadroh. Ada sih lebih tepatnya kosidah. Masya Allah. Majelis. Karena kedengar suaranya merdu gitu ya. Ada lagi. Cukup, oke, cukup ya. Sebelum dimulainya kegiatan bimbingan kelompok ini, aku mau kalian berdoa dulu. Kita berdoa dulu alangkah baiknya ya. Boleh ada yang mungkin doa? Ada yang mau? Bertubuh jurusakum. Doa nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sebelumnya kalian udah pernah, aku pengen tanya, sebelumnya kalian udah pernah ikut bimbingan kelompok atau ini baru pertama? Baru ya? Nanti kalian belum tahu kan bimbingan kelompok itu apa? Iya. Oke. Aku izin menjelaskan ya, karena kalian baru pertama kali, aku mau ngejelasin. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling. Layanannya itu bertujuan untuk mencegah terjadinya timbulnya sebuah masalah. Jadi adanya pencegahan gitu loh, biar masalah ini tuh nggak makin meluas kemana-mana gitu. Makanya diadakannya bimbingan kelompok gitu. Terus aku mau teman-teman di sini berpartisipasi aktif gitu ya. Bapak jangan malu-malu, kalian ikut diskusi aja, kan namanya bimbingan kita diskusi sama-sama gitu. Terus harapan aku kalian bisa lebih terbuka, terus juga nggak ada yang apa ya, kalau pengen diskusi nggak apa,
keluarin aja pendapat kalian, pikiran kalian yang mau didiskusikan mengenai tema yang akan aku sampaikan nanti ke kalian. Gak perlu malu-malu, gak perlu ragu-ragu, apalagi takut salah, karena kan disini kita sama-sama belajar. Aku belajar karena belajar gitu ya. Nanti kalian utarakan aja ya. Aku minta kalian buat aktif ikut bimbingan kelompok ini. Oke. Terus seandainya juga misalnya dari teman-teman ada yang mengutarakan sesuatu tapi sifatnya itu rahasia. Nah aku minta kalian jangan ceritain lagi ke luar ini, di luar kegiatan ini. Jadi cukup dikit aja di sini, nggak boleh nanti kalian cerita ke teman yang lain gitu. Ini 7 orang ini nggak boleh ya, kalau misalnya ada yang sifatnya rahasia kalian pendem aja, cukup tahu aja ya, oke? Oke. Terus aku tahu sih kalian di sini pasti udah pada saling kenal kan, tapi kan aku belum kenal nih. Aku pengen kalian perkenalkan diri kalian, terus sambil ada kayak games gitu. Iya, boleh, ayo. Mulai ya. Relax aja ya. Jangan tegang. 1, 2, 3. Polisi numpang tanya sebentar atas nama dari seksi. Ya, kayaknya udah sih kok ada link. Bisa. Kau tahu tuh itu? Bisa kan? Bisa. Kayak satu. Ya, ulangi. Satu, dua, tiga. Polisi numpang tanya sebentar atas nama Septi. Septi nama panjang. Oh iya, belum kasih tau ya, sebutin nama, hobi, sama cita-cita. Harus bicara Septi. Oke, ini sudah berapa? Iya, kayak Panjang. Ada apa kan? Cita-cita, hobi, wayang. Berulang. Ayo. 1, 2, 3. Polisi numpang tanya sebentar atas nama Septi, menyanyi, pendakwah, baca buku, jadi guru, quizzer, healing, presenter, cita-cita. Yuni memanah, dokter, Zakia, baca buku, guru, Ijah, pramuka, guru matematika, Siva, menyanyi, guru. Suka nyanyi juga ya? Kalau berarti duet nanti kita. Duet. Suka duet gak? Tapi itu sih banget. Sampai hati kamu juga duet. Masya Allah. Udah gak gampang gak diomelin? Diomelin. Ini apa kan? Soalnya tapi ya. Masya Allah. Semoga cita-citanya tercapai ya. Amin. Amin. Oke, lanjut ya. Karena tadi kita udah perkenalan, terus udah saling kenal juga. Aku udah kenal dari Septi ya. Siapa? Oma, terus Lisda ya. Ini Zakia, Beja. Nah, yaudah seiring berjalannya waktu aja. Nanti aku bisa hafal. Terus karena udah saling kenalan tadi ya, aku bakalan nyampein, kasih tahu kalian materi apa, tema apa yang akan aku angkat di sini. Jadi aku bakalan membahas tema tentang manajemen waktu dan stres akademik di pondok pesantren ini. Karena kalian kan pasti di
banyak tuntutan ya. Jadi belajarnya nggak bakal kayak sama kayak SMA, SMK kan, pasti bakal ada tambahan mata pelajaran ya. Sehingga pasti ada tuntutan hafalan. Nah, aku sebagai orang awam kan nggak tahu, jadi aku pengen tahu kalian nih cara mengelola waktunya seperti apa, cara mengelola mental kalian tuh seperti apa supaya nggak stres di pondok pesantren ini, apalagi sampai berapa 6 tahun ya. Buat gue ya kalian. Walaupun aku nangis sedikit, walaupun dia nangis. Insya Allah. Terus alasan aku, tadi udah tahu ya alasan aku buat ngangkat topik ini tuh itu tadi ya yang udah aku kasih tahu. Oke, kita mulai diskusinya aja ya teman-teman ya. Jadi aku pengen tanya sama teman-teman, apa sih manajemen waktu itu? Apa yang kalian ketahui tentang manajemen waktu? Jawabannya itu, untuk manajemen waktu itu kita tuh harus memprioritaskan tugas mana yang penting dan harus mendesak. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi skala prioritasnya yang mana gitu ya? Iya. Terus kamu laksanain dulu yang lebih penting, baru yang bukannya menyepelekan ya, tapi yang dianggap bisa untuk dinantikan gitu, kamu kerjakannya nanti gitu ya. Oke, terus boleh Menyusun waktu jadi biar satu tugas ini jadi gak menumpuk gitu. Selanjutnya Jadi menjawab manajemen waktu itu adalah biar agar tidak menggunakan waktu dengan begitu. jadi jangan sembarangan gitu ya, jangan ngebuang-buang waktu. Kalau misalnya nggak penting nggak usah dilakuin. Kita lakukan yang penting-penting aja, yang emang dibutuhkan pada saat itu kita kerjakan gitu ya. Selanjutnya, Dengan cara mengevaluasi penggunaan waktu. Yang mengevaluasi penggunaan waktu kan dari awal kan kita kan bikin schedule ya. Jadi benar nggak sih ya schedule itu tuh udah tepat belum sih dikerjakannya gitu. Jadi kita harus ada evaluasi penggunaan waktu juga gitu. Terus Bisa dengan menyelesaikan tugas sesuai target waktu yang kita buat nih. Jadi nggak mengulur apa pekerjaan gitu. Jadi banyak tundaan gitu. jangan bentar-bentar ya. Iya. Oke, bagus. Terus selanjutnya ada lagi nggak? Cukup. Oke. Jawaban teman-teman bagus ya, Insya Allah. Terus aku next ke pertanyaan selanjutnya ya. Terus cara kalian ngatur waktu di pondok pesantren ini tuh gimana sih supaya biar waktunya tuh nggak kebuang-buang sia-sia, itu gimana? Ya. Jadi selama kita di pondok pesantren itu yang diterapkan di pondok pesantren ini adalah salah satunya membuat schedule time gitu ya. Dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali gitu ya. Dari misalnya habis bangun tidur kita sholat subuh, absen, kegiatan, sekolah gitu tuh. Di situ kita bikin schedule-nya gitu. Jadi kita itu sebagai santri gak boleh asal gitu. Kalau di sini gitu. Berarti itu ya manajer waktu yang baik ya. Dalam membuat schedule time. Oke, bagus. Yang lain ada yang menambahkan nggak? Cukup. Oke, selanjutnya aku mau tanya lagi, cara healing terbaik menurut kalian nih supaya nggak mumet, nggak stres karena banyaknya tuntutan dari tugas-tugas, hafalan, gimana? Ada yang menjawab? Healing terbaik itu menurut kita gitu ya, itu adalah keluar pondok, karena keluar pondok itu bisa walaupun ngeliat jalan juga udah lumayan nambah nefes otak gitu.
refreshing. Iya. Refreshingnya keluar pondok berarti. Iya. Karena kalau di sini tuh nggak boleh megang gadget ya, megang HP. Berarti kalian kalau misalnya menelpon orang tua tuh gimana? Setiap hari Jumat. Oh, ada waktunya. Izin ke ustazah. Iya. Apa itu? Tapi ada ini nggak, ada waktunya gitu? Ada hari Jumat. Iya, kan maksudnya pas kalian izin HP dikasih waktu berapa menit atau gimana nih? Jadi tapi khusus untuk kayak telepon-telepon keluarga aja ya? Iya. Oke. Di kalian ada yang mau ini nggak? Ada yang mau menambahkan lagi? Selain yang tadi, apa namanya, healing terbaik menurut apa Siva, yang lain ada lagi nggak? Di sini kayak ini nggak sih, boleh misalnya kayak makan iya, beli es krim atau apa gitu biar pusing. Boleh Izin. kayak gitu-gitu ada nggak? Kayak makan makanan manis atau apa biar nggak Banyak ngakuin hobi ini kita. apa dari nyanyi ya? Iya. Nyanyi. Baca perpu. Oh, perpusnya Ada di atas. pada ini, pada perpus. Iya. Kalau boring. Iya. Oke. Jadi menurut kalian itu tadi kan udah aku tanyain manage waktu itu apa aja, terus cara ngatur stres dan stres itu kayak gimana, terus juga healing terbaik kalian itu kayak gimana. Nah, dari semua yang telah kita bahas, ada ini nggak yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas, kita gitu sebagai santri tidak boleh mengundur-undur waktu, terus lebih memprioritaskan mana yang penting dan mana yang kurang gitu ya, terus lebih giat lagi gitu dalam kegiatan, dalam menyelesaikan hafalannya gitu. Intinya harus bisa memanage waktu dengan sebaik-baik. Siapa tadi namanya? Ya. Ya. Yang lain ada yang mau ini? Nambahin? Kok saya buang muka gitu sih? Kayak ini ya, kayak diarahin sama teman-teman. Dia soalnya satu orang seperti juga. Sabar terus ya. Ada ini yang mau menyimpulkan. Ayo. Maksudnya menunda waktu. Ya. Jadi karena kalau kita menunda tuh ya tugas-tugas yang lalu Jadi kan harus numpuk. bikin aja. Oh iya, Pak. Ini kayak satu dari satu misalnya tugas itu langsung dikerjain. Kalau misalnya kayak ditantar masih main berhenti malah jadi malas gitu. Iya sih. Tapi kalian kalau soal hafalan gitu, kayak ada targetnya nggak sih? Misalnya kelas segini itu sampai sini, kelas ini sampai sini. Jadi siapa yang jawab? Kalau dari MTR sementara hafalan dari juz 30 dulu sih, itu pun dibaca sampai Al-Qadar. Iya, masuk kelas 1. Iya, kalau kelas 2 dari Al-Qadar ke atas. Kelas 3-nya tuh Berarti kalau berturut gitu loh. berarti kalau yang SMA tuh juz 29. Iya, campuran jadi kayak Ada juz 30-nya. 30 semuanya, tapi ada surat tambahan dari juz semuanya. Tapi ada ini nggak tanda-tanda kayak hadis atau apa? Enggak. Berarti Al-Quran aja ya? Iya. Oke, intinya kalau menurut aku kesimpulannya tuh kita tuh nggak boleh ngebuang-buang waktu di pondok pesantren ya, kalau di pondok pesantren.
Terus harus tahu skala prioritas itu yang mana dulu. Jangan leha-leha ya, karena kan banyaknya kegiatan juga harus apalagi kan. Jangan sampai waktunya kebuang sia-sia gitu kan. Ya, terus kalau misalnya di pondok pesantren tuh feelingnya tuh kan kalian keluar ngeliat jalan ya, terus juga jajan tapi harus izin dulu ya. Banget ya kalian ya, bentar lagi lulus. Ini semuanya kelas 12. Iya. Bentar lagi lulus ya. Ya bentar banget. Itu bentar lagi ya. Iya. April, Mei, Juni. Iya. 18/9 sudah. Diundang. Diundang sama kalian. Iya. Aku harus apa? Harus ngasih buket nih. Datang pegang saja. Nampok. Kalau kerja kebetulan. Cukup datang gitu ya Pak. Oke, tadi kan kita udah bahas mengenai manajemen waktu dan stres akademik di pondok pesantren. Jadi intinya itu kita tuh harus pintar-pintar membagi waktu, tentuin skala prioritas, mana yang penting terlebih dahulu kita laksanakan, baru yang emang waktunya tenggatnya masih lama, tugas misalnya juga dikerjakannya nanti gitu ya. Terus juga apa tadi, biar nggak stres itu jangan ngikutin tugas, sama healing kalian tuh ini ya apa, keluar ke jalan ya. Yang penting lihat jalan ya. Terus apa namanya, sama jajan, beli makanan gitu ya, karena di pondok makanannya pasti kan kayak template gitu ya. Kalian template kayak apa ya, pasti itu lagi, iya nggak? Iya. Jadi kalian pengen ya biar gak stres harus makan yang manis gitu, pedes gitu. Mungkin kan. Tadi juga aku dengar dari Umi Salsa katanya apa, kalau makan seblak ini ya di waktuin ya, di jadwal. Iya. Seminggu sekali. Apalagi saya buat Buat apa apa bikin makan makanan? seblak. Buat nyari-nyari nanti ya setelah lulus ya 2 bulan lagi. Iya. Antrian panjang. Panjang dong. Ini mah membaca. Oke guys, tadi kan udah kesimpulan udah. Terus aku pengen tahu dari kalian kekurangan dari dunia kelompok kritik dan saran kesan-kesan juga. Kritik dari kalian ada nggak sih? Kayak kurangnya nih apa gitu di dunia kelompok ini? Terus pesan kalian di sini, misalnya seru atau apa, bebas aku kasih ke kalian, aku serahkan ke kalian. Apa? Ada kritik, pesan-pesan? Kritiknya sih kayaknya dari kitanya ya lebih kayak canggung gitu, jadinya Iya. ya membawa suasana gitu. Ini juga sih. Ya gitu deh, canggung kitanya ya gitu. Jadi Karena baru pertama kali kali ya. ya Terus lagi kita kenal lebih dekat lagi ya. dia ini mah soalim gitu. Yang lain. Pesannya. Pesannya itu kita dapat wawasan yang lebih banyak gitu ya. Terus seru gitu tuh, biar bisa mempererat silaturahmi juga gitu, antara pembimbing dan ini gitu ya, katanya. Kalau pesannya semoga lebih baik lagi gitu dalam bimbingan, terus lebih bisa memanage waktu. Yang lain? Ada yang mau nambahin? Cukup. Oke. Nanti untuk selanjutnya kalian mau ngadain nanti kita adain bimbingan kelompok lagi. Kalian mau kapan kira-kira?
Kapan aja? Bebas sih. Kapan aja ya? Iya. Oke, nanti kita adain 2 minggu atau 3 mingguan lagi lah ya. Iya. Oke. Diskusi ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya yang telah kalian berikan buat aku. Maaf juga waktunya dipakai sama aku. Harusnya kalian aku tadi soal berjamaah terus makan ya. Waktu makan kalian kepakai sama aku, minta maaf ya. Iya. Terima kasih udah nyempetin buat bimbingan bimbingan kelompok sama aku. Oke. Setelah ini semoga kita bisa makin nggak canggung lagi. Iya. Oke, karena udah selesai, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca doa. Kita mau minta lagi? Oke, kamu safety ya? Safety. Oke, safety. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya teman-teman. Iya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.